وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di judul pendidikan anak gitu, dari buku atau kitab Hadiah Istimewa untuk Si Buah Hati. Kita mulai aja. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik putra-putrinya. Jadi pendidikan anak ya, itu tanggung jawab bapaknya, ibunya. Bapaknya mencarikan nafkah, ibunya yang mengatur. Gitu. Bapaknya yang berjuang menjadi tulang punggung, ibunya di rumah yang menata semuanya. Oleh karenanya, Islam memperhatikan masalah pendidikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah." Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, menyelamatkan diri dari api neraka ini butuh ilmu. Bagaimana seseorang itu dalam rangka nyari duit, nyari penghidupan, dia butuh ilmu, maka selamat dari neraka ini lebih butuh ilmu. Ya. Contoh misal, orang nyari duit nggak pakai ilmu, dia sekedar nyari aja. Artinya ilmu agamanya nggak dipakai, ilmu dunia tok, nyari tok gitu. Nah, kaya dia, tapi kekayaan dia menyebabkan dia masuk neraka. Contoh ya apa? Ya orang yang jualan narkoba. Dia kalau orientasinya cuma duit tok gitu kan. Dia nggak peduli halal dan haram. Dia masuk neraka dia. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman arada dunya fa'alaihi bil ilm." Butuh dunia pakai ilmu. Faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmu. Faman arada huma fa'alaihi bil ilm. Gitu. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Di akhirat itu pilihannya cuma dua, masuk surga, masuk neraka. Gitu. Kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Gitu. Artinya ya orang yang nggak punya ilmu tentang akhirat, kemungkinan besar nanti urusan dunianya membuatnya ke neraka. Ya, nggak tahu halal haram gitu. Waquduhan nasu al hijarah, padahal ya toh bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia itu kalau dibakar keluar minyaknya, ya, menjadikan api tambah gede, batu itu menyimpan panas. Jadi makin batu itu makin dipanasi, makin lama makin panas, makin panas. Ya. Oleh karena itu maka Ali bin Abi Thalib menjelaskan maksudnya ajari dan didik anakmu. Ya. Jadi ayat tadi ya menurut Ali bin Abi Thalib yaitu kita diperintahkan untuk mengajari dan mendidik anak kita. Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan dalam hadisnya diantaranya Nabi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala dia berkata qala Nabi SAW Nabi SAW bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ya, fitrah itu polos itu, suci, putih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Sehingga anak itu jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu karena bapaknya. Kedua orang tuanya, fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Ya, maka orang tua yang baik ya pasti akan mengembalikan anak ini kepada fitrahnya, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orang tua yang baik itu pasti akan mengenalkan kepada Tuhannya. Nah, makanya orang tua yang baik itu akan berjuang gimana caranya anaknya itu sekolah pada sekolahan yang mengingatkan anak itu ya bahwa saya dirinya harus menjadi seorang hamba yang baik. Caranya piye ya? Caranya sekolah ke sekolah agama. Di duit masuk ke pesantren, nggak duit duit ya ke madrasah dinia. Nggak duit duit di SD umum ya nggak apa-apa, tapi ya, tapi dia harus ngajari agama di rumah. Oh nggak bisa, maka pas majelis ilmu bawa anaknya. Jadi bukan berarti harus pesantren ya. Maksudnya kalau emang mampu punya duit silakan. Makanya yang jadi PR bersama itu adalah gimana cara bikin pesantren yang gratis tapi bagus. Waalaikumsalam. Bagus itu maksudnya materi yang disampaikan bagus. Sehingga anak-anak kaum muslimin yang nggak mampu bisa masuk, bisa sekolah. Sekarang adanya pesantren yang mahal banyak.
Nah, oleh karena itu maka ya, tiap anak ini terlahir atas fitrah, nah, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi macam-macam warna. Maka orang tua yang baik tidak akan membawanya kepada warna yang jelek. Fitrah di sini maksudnya Islam. Berarti anak-anak itu sebenarnya pas lahir itu dia fitrahnya Islam, tapi kemudian dijadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata sampai Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu memimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Nah, dan seterusnya. Kemudian potongan hadis terakhirnya warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki itu pemimpin di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Artinya, kalau anak nggak sholat itu nanti yang akan pertama diseneni ya orang tuanya gitu. Itu contoh gampang. Anak nggak ngerti hukum-hukum agama, nanti akan ditanya orang tuanya. Maka ingat bab awal, paling awal dari kitab ini yaitu apa? Carikan bapak atau carikan calon ibu atau calon bapak orang-orang yang soleh untuk anak-anak. Maksudnya gimana? Nah, kalau kamu nikah dengan laki-laki atau wanita yang nggak soleh, yang nggak solehah, yang ada ya nanti kemudian akan lahir anak yang kemudian nggak dididik bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Dong bapak Ewira sholat atau gimana ngajari anak sholat? Logika aja gitu, gitu. Maka beruntunglah kita ketika kemudian kita mendapati orang-orang tua kita memenuhi ya, kewajiban mereka, yaitu memberikan pendidikan yang baik kepada kita. Tapi kalau itu pun nggak terjadi, ya, dan kita sudah tahu salah dan benar, maka ya kita ambil jalan yang benar, jangan ngambil jalan yang salah. Ngopo kira sholat masuk, Pak gue ngajari sholat atau ngopo tidak sholat. Saya pernah dengar ada orang kayak gitu, jadi dikasih tahu, kasih nasihat tuh, gua Pak gua aja nggak pernah nyuruh kamu kayak gitu, oh, kamu nyuruh saya. Ya, benar-benar anak yang luar biasa. Sekarang tuh banyak anak-anak kayak gitulah. Sehingga pastikan ya itu bukan anak kamu yang kayak gitu. Artinya anak itu warnanya kayak gimana tadi kembali kepada orang tua. Maka orang tua yang cerdas dia akan mewarnai anaknya dengan warna-warna yang baik, ya, dengan jalan-jalan yang baik, bukan kemudian dengan macam-macam yang aneh-aneh. Maka sudah semestinya orang tua mendidik anak-anak mereka serta mengajari mereka tentang perkara agama. Orang tua yang baik itu pasti akan mengedepankan anaknya tentang urusan agama. Makanya tadi saya bilang, kalau punya duit, ke pesantren. Nggak punya duit, ya silakan masukkan sekolah yang ada masih menggunakan apa namanya, menggunakan pelajaran agama yang baik, gitu kan. Misal sekolah Muhammadiyah, misal MTS, gitu kan. Oh, maunya ke sekolah negeri, silakan. Tapi pastikan anaknya juga ikut ngaji di tempat lain. Jadi nggak cuma muatan umum aja. Anaknya pinter agama, pinter urusan dunia, pinter matematika, fisika, dan seterusnya. Tapi nggak pernah sholat, nggak ada gunanya. Ya. Anaknya pinter matematika, juara 1 Olimpiade. Ya. Tapi nggak kenal Allah itu siapa. Terus jadi ateis nanti pas kuliah di Amerika. Gitu. Nah, nggak ada gunanya. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban orang tua adalah yang pertama mengajarkan perkara agama tentang apa? Akidah dan tauhid. Ini kewajiban orang tua nih. Kenapa? Tadi loh, anak itu terlahir fitrah, terlahir muslim, ya, terlahir bertauhid. Maka jangan sampai dia tercemar gitu kan. Dan orang tuanya yang malah yang mencemari. Jangan sampai. Makanya di bab awal ya toh, yaitu ada kewajiban untuk memilih calon bapak atau calon istri yang soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa taala berfirman menasihati hambanya yang soleh yaitu Luqman, gitu. Menceritakan tentang nasihat hambanya yang soleh yaitu Luqman kepada anaknya, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi Luqman ini adalah tokoh parenting ya, dalam Islam yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW gitu. Dan para nabi tentunya, yaitu bagaimana beliau mengajarkan yang pertama kali kepada anaknya, yaitu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat kesyirikan. Inna syirka la dulmun adim. Karena saat dolim-dolimnya perbuatan dolim, yang paling besar itu adalah syirik. Ya. Orangnya kayaknya bagus, pinter matematika, fisika, juara olimpiade, ya, tapi ya, syirik, musyrik gitu kan. Maka ini jelek. Ya, ini PR orang tua nih. Jangan malah
orang tuanya yang ngajak, ke dukun le, gitu. Dan gue menang olimpiade, ini malah salah. Demikianlah hendaknya nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan mari kita sejenak berpikir, pernahkah kita sebagai orang tua memberikan nasihat berharga seperti di atas kepada anak-anak kita? Pernah enggak, gitu kan? Pernah ngecek enggak, gitu. Orang tua kan paling kebanyakan kan ngecek udah sholat belum, gitu kan? Dia nggak peduli anaknya ke dukun apa enggak. Dia nggak peduli anaknya baca horoskop, zodiak bintang, gitu. Dia ngomong sama temennya, kowe lahir tahun apa, bulan apa, gitu kan? Tanggal piro, rasine apa? Wah, gue ngene. Ya, orang bapaknya karena nggak paham tauhid yang benar ya lewat-lewat gitu aja. Dengar anaknya gitu ya diem aja. Ya. Atau misalnya anaknya baru cerita gitu kan, beh, ini malam-malam Jumat Kliwon loh, banyak ini dan itu, mau nek metu sial, mau nek ngene ya. Itu kan bagian dari tauhid tuh, karena bapaknya radong gitu nggak paham gitu kan. Akhirnya ya dibiarin aja. Ya, maka sebagai seorang bapak atau calon bapak, ya kita, kalian, ya banyak-banyak belajar, khususnya kitab tentang akidah, tauhid, gitu. Agar kemudian kita paham sehingga kita peka nanti kalau anggota keluarga kita itu menyimpang di urusan itu penting banget tuh. Karena orang yang berbuat kesyirikan, ya jaminannya atau balasannya adalah neraka. Orang yang berbuat tauhid atau bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah punya janji dia akan dimasukkan surga walaupun amalnya cuma sedikit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala beliau berkata kuntu khalfa Rasulullah SAW, aku berada di belakang Nabi SAW yauman pada suatu hari faqala dan berkata ya ulam inni u'allimuka kalimat aku mau mengajarkan kepada kamu kalimat-kalimat ini nih, yaitu apa? Satu, ihfadillah yahfaduka. Nah, Nabi juga memberikan contoh bagaimana mengajari gulam di sini, yaitu anak kecil gitu kan, yaitu apa? Ihfadillah yahfaduka. Jagalah batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi kamu kalau mau dijaga oleh Allah, ya, maka jagalah batasan Allah. Apa itu? Ya, wayah sholat, sholat. Gitu kan. Wayah puasa, puasa. Wanita suruh jilbaban, jilbaban. Ya, suruh dagang yang benar, dagang yang benar. Nah, semua yang kita lakukan kalau kita niatkan dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian apa? Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Ya, maka jagalah hak Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan senantiasa menolong kamu, gitu loh. Kalau kamu menjaga aturan Allah, ya kan, Allah akan menjaga kamu. Nggak mungkin Allah akan sia-siakan kamu. Saya selalu membahasakan gitu. Jadi ketika kita sudah bersabar, ya, geleme dodolan sing halal, gitu kan, nggak mau jualan yang haram. Jadi misal dulu dia penjual narkoba atau penjual minuman keras, terus bertobat, terus dia nggak mau lagi jualan itu, pasti Allah akan ganti dengan cara yang lain. Nggak mungkin ya. Allah nggak akan ngasih rezeki terus mati, itu nggak mungkin. Selama mau berikhtiar pasti. Gitu. Nah, memang kadang orang tuh dia di PHK terus nggak punya modal, ada yang modalin gitu, terus akhirnya nggak dijalankan dengan baik dan benar. Gitu. Sakar PDW. Ya sudahlah, yang modalin akhirnya kan kapok. Gitu. Ya artinya gini loh, ketika kita sudah ada yang berbuat baik, maka jangan disia-siakan kesempatan itu gitu. Ya, ketika disia-siakan ya sudah. Ketika kamu ketinggalan atau terlewat nih amanah ini, maka belum tentu orang lain lagi ada yang datang untuk menawari bantuan atau permodalan seperti itu. Maka pastikan kalian tuh menjadi orang-orang yang tahu diri gitu loh. Bagaimana kemudian kita kalau ke bank itu kena riba, ngutang ke orang belum tentu ada yang mau gitu. Nah, ini ada yang mau, maka berjuanglah semaksimal mungkin. Jangan bermain culas. Wallahu ta'ala. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta sama Allah, jangan sama yang lain. Jangan sama bintang jatuh. Ya, nom-nom kan juga gitu. Bintang jatuh, aku minta ini, minta itu. Ya, bahkan sebagian orang tuh nggak paham. Ya. Kemarin aku lihat ada seorang pendeta. Dia jelaskan tentang ulang tahun. Ya. Ulang tahun, kata pendeta itu. Ulang tahun ini adalah sebenarnya ajaran setan, kata pendeta itu. Kenapa? Karena ulang tahun ini ada 5.000 tahun sebelum Masehi ketika masih ada yang namanya Dewi Artemis, gitu, kata dia. Dewi Artemis ini masih kerabat atau masih berhubungan dengan Dewi Bulan. Nah, diyakini oleh orang-orang zaman itu, mereka berdua ini ada di langit sana. Nah, manusia kalau mau berdoa kepada Dewi Artemis ini, gitu, dia harus mempersembahkan sebuah makanan bentuknya bulat karena terkait dengan dewa
per bulanan gitu kan, per bintangan. Terus dikasih lilin-lilin atau sesuatu yang nyala. Kemudian ditiup. Nah, pas ditiup itulah kemudian diminta doa. Kenapa? Agar doa itu nyantol ke asapnya terbang ke langit. Artinya ini kan jelas-jelas ajaran kemusyrikan gitu loh. Ini kan jelas-jelas ajaran orang-orang apa namanya musyrik gitu. Ya, maka kita kok kemudian ikut-ikut gitu kan, diundang ya datang gitu kan, maka ya tentu kita masalah gitu secara keimanan. Ya, kita harus paham ini gitu loh. Itu pun yang jelasnya bukan orang Islam loh. Kalau jelas orang Islam kan pasti alah sentimen saya jelasnya pendeta loh. Pendetanya negro, kulit hitam. Makanya di sini dikatakan idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu diminta atau mau minta, minta pada Allah, jangan yang lain. Jangan pada bintang jatuh, jangan pada tadi itu lewat kue ulang tahun, ya toh. Jangan lewat apa namanya pohon-pohon. Ya, zaman saya kecil dulu ada ular lewat, mbah amit-amit mbah gitu. Putunya ajeng lewat, nah, kayak gitu-gitu tuh juga nggak benar juga gitu loh. Masa mbah kita ulo. Gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau yang di atas minta sesuatu, apa aja yang baik-baik, minta duit, minta motor, minta mobil, minta kerjaan, minta istri, itu ke Allah. Kemudian yang bawahnya wa idza sta'anta, minta tolong. Berarti kan dalam kondisi kesulitan tuh, dalam kondisi ada masalah tuh, minta tolong tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Kenapa? Karena ada orang yang minta baik-baik kepada Allah tapi minta tolongnya kepada selain Allah. Contohnya siapa? Ya orang yang buang itu loh, buang kepala kebu ke laut. Pasti tanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Ini kan dalam rangka untuk meminta apa? Iya larung, jenenge larung. Ini kan dalam rangka untuk minta keselamatan kepada penjaga laut biar nanti pas ngelaut gitu kan, pas ke laut itu aman gitu. Padahal mereka setiap hari sholat minta kepada Allah, minta yang baik-baik. Tapi begitu kaitannya sama laut, kenapa dikaitkan ke penunggu laut walaupun mereka juga belum pernah lihat gitu. Harusnya ya dikaitkan lagi ke Allah, mintanya lagi ke Allah bukan kepada Nyi Roro Kidul atau apalah namanya gitu kan. Gunung nggak sama. Orangnya tiap hari sholat, sekitarnya ada masjid gitu. Tapi begitu urusan gunung, kenapa dia harus naik ke gunung kemudian taruh kepala kebu, kepala sapi, kepala kambing gitu kan? Untuk meminta keselamatan. Makanya di sini dipesah dua oleh Nabi SAW. Benar-benar kita bisa menyaksikan bagaimana manusia itu ya nek sing apik-apik njaluk ning Gusti Allah, tapi kalau terkait perlindungan kenapa Allah mereka meninggalkan Allah gitu. Justru mereka lari ke sekutu-sekutu Allah. Nah, ini bagian dari tauhid loh ya. Artinya orang tua kalau nggak paham bener kayak gini gitu kan. Nah, yang ada bukannya anaknya dinasihati malah diajak gitu. Ayo le melu, neng dipak, neng marang tritis nglarung das kebu. Nah. Bukannya orang tua neng larang tapi malah ngajak gitu. Ayo le melu ngono, ning ndi Pak? Iki lho ndekek sajen ning pojokan sawah gitu. Loh, kenapa harus ada sajennya gitu loh. Kan tinggal sawah itu tinggal dibajak, kemudian ditanemin gitu kan, dipupuk, gitu, diopeni, ya insya Allah pasti selesai tumbuh. Kalau ragu nanti ada hama segala macam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta pertolongannya pada Allah bukan pada Dewi Sri atau siapa gitu. Ya, kita juga nggak pernah lihat orangnya kayak gimana gitu. Kalaupun lihat juga bukan itu yang harus kita ibadahi gitu kan. Wallahu taala. Kemudian yang kedua, seorang tua itu harus menjelaskan kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum agama. Nah, untuk menjelaskan bapaknya berarti kudu ngerti gitu kan. Hukumnya makan anjing itu apa gitu kan. Karena Pak Era ngerti malah bapaknya makan anjing gitu. Ning dileng ngaji Pak rene sik ini. Mangan sing susik. Nah, jadi bukannya kemudian bapaknya memberikan pelajaran yang baik malah ngajari sing elek. Maka sekali lagi Mbak, ya, saya ingatkan pentingnya mencari calon suami yang solih. Mas, ya, saya ingatkan ya pentingnya mencari calon istri yang solehah itu seperti itu. Jadi kamu nggak perlu banyak PR gitu loh. Kalau kamu kerja, ya toh, istrimu itu insya Allah ngajari anakmu sing apik-apik ya udah. Tapi coba kamu nyari istri yang nggak benar gitu. Ya kamu di jalan kamu bingung kamu. Ngomahan anakku jadi apa karo bojoku. Nah, An Amr ibni Su'aib, dari Amr ibni Su'aib, an abihi an jadihi, dari bapaknya, dari mbahnya, qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholah. Perintahkan anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka ini adalah anak-anak pada usia 7 tahun. Suruh. Dari mulai 7 tahun tuh suruh ajari gitu kan. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asari sinin, dan pukullah mereka sedangkan mereka pada usia 10 tahun. Berarti apa? Ngajari anak untuk sholat sampai dia sholat itu berapa tahun? 3 tahun. Ya,
Sehingga kalau kita telat ngajarinya, ya otomatis 10 tahun ini ya masih belum sholat, susah sholat. Makanya anak-anak yang susah sholat itu khawatir. Berarti kan dia sejak umur 7 tahun nggak diajari bapaknya sholat. Tiba-tiba umur 10 tahun kon sholat gitu kan. Angel gitu kan. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tempat tidur pisahkan. Kalau udah berapa? 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun ke bawah masih boleh bareng-bareng, begitu 10 tahun ke atas pisahkan. Jangan bareng-bareng. Jadi pelajarannya di situ. Dan mukul di sini catatannya adalah disyaratkan pukulan beberapa syarat, yaitu anak itu mengerti alasan kenapa ia dipukul. Sholat, ragilem, tutuk, tuk. Nah, kemudian yang kedua, orang yang memukul adalah walinya. Yang berak mukul itu bapaknya. Gitu. Nah, kalau guru TPA-nya boleh enggak? Nah, bapak sudah menyerahkan keperwaliannya kepada guru TPA, maka kalau anak nggak mau sholat pas di TPA, kemudian diselentik sama guru TPA, nggak usah marah. Jangan kayak guru orang tua sekarang. Ya, anaknya pengen jadi soleh soleha pinter gitu kan, tapi di sekolahan diselentik itu marah, lapor ke polisi gitu. Sesuai anak guru yang mau ngajari dia lah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berlebihan dalam mukul. Nah, dalam hadis tentang menasihati seorang istri, di situ dikatakan ghairul mubarrih, yang tidak meninggalkan bekas luka atau cacat. Kemudian yang keempat, kesalahan anak memang berhak untuk mendapatkan hukuman. Ya tadi itu, nggak mau sholat gitu. Yang kelima, bermaksud untuk mendidik bukan melampiaskan amarah. Baru berantem sama istrinya, marah, anaknya diajar. Ada yang kayak gitu. Sampai anaknya cacat permanen ada. Jadi kemarahan kepada ibunya anak ini ditumpahkan kepada si anaknya. Anak kandung sendiri. Ya, Allah Ta'ala alam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Syafi'i mengatakan dalam Al-Muhtasar, kewajiban bapak dan ibu mendidik anak-anak mereka serta mengajari mereka tohar, bersuci dan sholat. Jadi ini kewajiban bapaknya. Jadi anaknya cebok, ya benar apa enggak, wudhu benar apa enggak, kewajiban bapaknya. Bapaknya sibuk dan punya duit, diserahkan kepada sekolah, ya berarti itu namanya memitigasi pendidikan, atau memindahkan kewajiban ya kepada sekolah, ya nggak apa-apa. Gitu. Berarti apa? Ketika kamu ngajar di sekolahan dan menerima tanggung jawab ini, ya kewajiban kamu mengajari yang benar. Wah, kok wudhumu kok aneh toh? Ini ngajari bu guru ning sekolahan, ya udah aja kayak gitu. Sholatmu kok aneh toh? Ini ngajari pak guru di sekolahan. Kayak gini malah salah. Jadi guru itu potensi dapat pahala itu banyak, tapi di selain sisi kalau dia ngajari salah, artinya hal-hal yang salah yang dia sampaikan nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka potensi dosanya juga banyak. Para sahabat Nabi, para sahabat kami, yaitu madhab Syafi'i mengatakan orang tua wajib mendidik mereka hadir sholat secara berjamaah dan menjelaskan mereka haramnya zina, homoseksual, minuman khamr, dusta, ghibah, dan seterusnya kepada anak-anak laki-laki. Karena bayangkan kalau itu orang tuanya malah justru pelakunya. Ini di bu nih, ya iki tau meh dodolan gitu, sebenarnya wayahe bukaan. Jadi bukannya ibunya yang menjaga anak gadisnya dari perzinahan, tapi malah ibunya yang nyontohkan. Nggak perlu beberapa kasus tuh bapaknya yang ngantarkan anaknya untuk menjual diri. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya sekali lagi saya ingatkan pentingnya mencari pasangan yang soleh dan solehah itu di situ ya. Jadi kalian akan soal makanan beda nggak apa-apa. Yang satunya senang pedas, satunya senang asin nggak apa-apa. Tapi kalau soal tadi itu akidah, soal hukum-hukum, ini nggak boleh beda. Harus sama. Ya, ibunya mengatakan bahwasanya zina itu haram, bapaknya juga harus sama mengatakan itu. Bapaknya mengatakan sholat itu wajib, ibunya juga harus sama, sepakat. Jadi jangan sampai anak itu punya pilihan. Oh, nih bapakku ini kira itu, nih kono nih ibuku itu. Nih bapakku pacaran ra itu, nih ibuku itu. Jangan gitu ya. Tapi orang tua itu harus satu kata untuk hal-hal yang memang di situ tidak boleh ada khilaf gitu loh. Pacaran haram, haram. Suami istri mengatakan haram, maka anaknya taunya haram. Selesai. Gitu. Tapi kalau bapak era itu, ibu itu atau sebaliknya, ibunya nggak boleh, bapaknya boleh, ya anak akan tetap nyolong-nyolong. Gitu. Bahkan sebagian anak nguneni wong tua nih wani, ngopo dengan ngelarang saya, wong bapakku itu kok. Ya. Atau sebaliknya, kenapa dengan larang saya pak, wong ibu saya boleh kok saya pacaran. Hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, ya pentingnya mencari pasangan yang soleh dan soleh. Kemudian pendidikan yang ketiga dan akhlak. Anu Umar bin Abi Salamah yaqul, dari Umar bin Abi Salamah beliau berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya pada waktu itu kami ya masih anak kecil di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat
yadi tatishun fisofati faqala li Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu tanganku mengambil ke sana kemari dalam bejana. Maksudnya itu makanan biasa toh, ada makanan banyak diambili gitu. Faqala li Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bismillah, coba nyomot, nyomot, bismillah. Wakul biyaminik, dan kalau udah kamu ambil mau kamu makan, kamu udah bismillah, pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Wakul mimma yalik, gitu kan, dan makanlah dari yang dekat. Famazalat tilka mati ba'du. Demikianlah cara makanku sejak itu. Famazalat tilka mati ba'du, dan setelah itu ya ini ajaranku. Apa tuh? Ucap bismillah, tangan kanan, dan makan dari yang dekat. Jadi panganannya semeja banyak, dari yang dekat. Sekarang mejanya bisa diputar, boleh diputar. Tapi kalau kemudian mejanya nggak bisa diputar, kita mau ngerangkai yang jauh, jangan tangannya digitukan, tapi mutar dulu. Atau minta tolong ada orang yang makannya jauh, Pak, Om, Pak D, Bude, tolong niku ambilkan. Itu adab, bagian dari adab. Dan Nabi SAW mengajarkan adab ini yaitu kepada Umar ibni Abi Salamah. Sehingga yang harus kita pahami adalah orang tua yang harus mengajarkan adab. Makanya ya ngimpi kalau kamu pengen orang tua pengen kamu ngimpi kalau kamu itu pengen anakmu berbakti sama kamu, tapi kamu nggak contohi berbakti sama orang tua. Itu rumusnya kayak gitu. Jadi anak itu pasti nyontoh orang tuanya. Artinya kalau kamu pengen anakmu nanti berbakti sama kamu, maka contohi kamu berbakti sama orang tuamu. Nah beda, aku sholat, orang tua aku nggak sholat gitu, misal gitu ada. Nah justru kebaktian kita kepada orang tua yang nggak sholat, caranya jangan ngajak sholat gitu loh. Biar anak ini juga paham nanti kalau pas kita tua, kita tidak mampu untuk umroh sendiri misal gitu, maka dia akan berangkat untuk nemenin kita. Gitu. Jadi nggak usah nyari sebab untuk menghindar atas kewajiban kita berbakti sama orang tua, ya, tapi lebih kepada apapun bentuk orang tua kita ya kita berbakti dengan caranya, dengan kondisinya masing-masing gitu. Ada orang tua yang mungkin sakit, udah rajin sholat tapi sakit gitu, ya berarti bentuk bakti kita yang ngopeni pas tua itu. Ya, jadi bukan kemudian kita jadi anak-anak yang memberikan contoh yang jelek ya pada anak kita, tapi kita berharap anak kita nanti nggak kayak gitu ya, nggak mungkin. Mimpi juga itu gitu. Aku pengen anakku berbakti, lalu uang kamu lorong mbak urusin, alah harus ben. Salahnya ben cilik aku di sio-sio, ya nggak bisa kayak gitu. Makanya saya salut kemarin ketemu seorang teman lah, bisa dibilang teman itu di masjid itu saya tanya, om kabarnya, alhamdulillah. Dan mana nih? Buku angkringan sebelah situ ini. Lah, orang masak apa piye ya? Ya saya sengaja nanya. Jawaban dia, anu iku lho, Mbak Yumu lagi ning gone wong tuane, nunggu ibu sakit. Oh ya, Masya Allah. Artinya seorang wanita itu punya kewajiban berbakti itu yang pertama kepada suaminya. Kemudian seorang suami merelakan istrinya untuk ngurusi orang tuanya, itu menurut saya luar biasa. Dan insya Allah ya, balasan besar buat beliau ini, si suami, dan juga tentu istrinya, plus anak itu akan melihat bagaimana orang tua ini ya berjuang untuk mengupeni baik mertua maupun orang tuanya di masa tua, maka anaknya pasti insya Allah akan mengikuti. Allah taala. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang anjuran mengajari anak kecil tentang adab makan dan minum, dan lah bagaimana dia begitu membekas nasihat itu kepada anak kecil. Ya gulam, ya samillah kul biyaminik, wahai gulam, ya makan, ucapkan dengan bismillah, makan dengan tangan, wakul mimma yali, dan makanlah dari yang paling dekat. 3 hal itu ya, dengan kalimat-kalimat yang ringan. Kemudian yang keempat, jilbab. Nah, ini kalau perempuan. Maka ajarilah putrimu sedini mungkin untuk mengenakan jilbab yang memenuhi syarat agar kelak dia terbiasa apabila dewasa. Jadi dari kecil itu pakai jilbab, nggak kayak sekarang nih. Bagian ibu tuh udah pakai jilbab dengan benar, anaknya udah perawan, udah SMA, bahkan udah kuliah, nggak jilbab. Nanti siapa yang diminta pertanggungjawaban? Orang tuanya dulu yang pertama. Tanyain, bu suruh apa enggak, bu ajarin enggak. Ternyata dari kecil nggak pernah diajari. Karena rumusnya adalah ini, kalau belum nikah nggak usah jilbaban. Ya udah, kalau pakai rumus itu ya dia nggak akan jilbaban kalau belum nikah. Ya, apalagi kalau dia malas nikah sampai umur 30 nggak jilbaban.
Maka janganlah biasakan mereka dengan pakaian-pakaian yang tipis, ketat dan tidak nutup aurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai nabi, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, perempuanmu dan para perempuan dari kalangan kaum mukminin, orang beriman, yudnina alaihinna min jalabihinna. Itu untuk mengulurkan, memanjangkan di atas mereka pakaian-pakaiannya, sebab-sebabnya ke seluruh tubuh. Zalika adna ayyurafna, itu lebih ya mudah untuk dikenali. Jadi kalau kita membedakan orang Islam, perempuan kafir dan Islam ya dari jilbabnya, yang jilbaban ya berarti itu Islam. Fala yu'zain, dan tujuannya harapannya dengan jilbaban dia tidak diganggu, tidak dianiaya orang, tidak digoda. Kok jilbaban digoda, maka kita cek. Oh ternyata dia pakai pas jilbaban, dia pakai jilbabnya adiknya, pakai baju adiknya. Ketat. Kalau nungging dikit kelihatan belahan belakangnya. Sehingga ya laki-laki yang hatinya ada penyakit ya pasti tadi itu tergoda. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pengampun atas apa? Atas dosa masa lalu kita. Ayo kita tobat pakai jilbab. Sekarang yang dulu nggak jilbaban sekarang pakai jilbab. Dan Allah lagi Maha Penyayang itu kenapa? Ya Allah sayang sama kita gitu loh, sehingga dikasih aturan-aturan supaya kita melindungi diri kita dari gangguan, supaya kita dikenal sebagai orang-orang yang beriman juga. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian berkawan. Ada masalah penting yang sangat perlu diperhatikan di sini, yaitu siapakah kawan dekat anak kita. Orang tua juga harus memastikan, ya, yaitu siapakah kawan dekatnya. Perhatikanlah siapa teman karibnya, sebab pengaruh teman bagi anak sangat dahsyat. Betapa banyak anak yang baik disebabkan temannya berubah menjadi buruk, dan berapa banyak anak yang baik menjadi rusak juga karena temannya. Maka hendaknya kita mengarahkan memilih teman yang baik untuk anak-anak. Ya. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ya. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum mayyukhaliluh. Maka perhatikan pada siapa dia berteman. Ya. Awalnya nggak ngerokok, berteman dengan perokok, lama-lama jadi perokok. Orang ini orang karena temanku, karena bapakku perokok. Susah. Awalnya nggak mabuk, dia nggak kenal minuman keras, karena berteman dengan pemabuk lama-lama mabuk. Parah lagi, awalnya dia normal, senangnya sama perempuan, tapi karena suka gaul sama orang-orang homo, orang-orang LGBT, akhirnya dia juga jadi LGBT. Nah, maka hal-hal seperti ini perlu dihati-hati. Teman itu sangat-sangat berpengaruh. Teman itu sangat-sangat merubah jati diri orang gitu. Ya. Termasuk tanggung jawab orang tua juga adalah memilihkan teman pendamping hidup. Nah, ini dari bab yang paling atas sama yang paling bawah disinkronkan. Nah, tanggung jawab orang tua adalah memilihkan teman pendamping hidup untuk putri-putrinya apabila mereka telah menginjak masa nikah. Pilih untuk mereka orang yang baik agama dan akhlaknya. Janganlah kita terdaya dengan harta, jabatan, dan keelokan semata, karena itu bisa berakibat buruk pada kehidupan mereka. Makanya kalau kita lihat ada wanita sebenarnya awalnya baik-baik aja, tapi kemudian karena orang tuanya orientasinya adalah nyari mantu yang kaya, yang ini, yang itu, dia lupakan urusan agama dan akhlaknya, ya dicukupi urusan dunianya. Tapi yang terjadi apa? Anaknya nggak sholat, nggak jilbaban, gitu kan. Ya mungkin kita bisa bangga ya, anak kita, mantu kita datang bawa mobil, gitu kan, pakai pakaian yang bagus, gitu kan. Tapi apa gunanya kalau kemudian nggak sholat? Gitu. Ya ini yang harus kita pahami. Ya syukur-syukur bisa dapat semuanya, gitu. Ya, urusan agamanya jalan, akhlaknya oke, gitu kan, dunianya lancar, alhamdulillah itu yang terbaik. Tapi kalau nggak ada ya utamakan agama dan akhlak. Intinya, kamu nyari istri secantik apapun, nyari suami seganteng apapun, kalau dia nggak paham agama dan nggak paham akhlak yang baik, gitu, makan hati, gitu. Ya. Dan banyak orang yang nggak sanggup menahan, ya akhirnya stres, gitu kan, akhirnya gila, bahkan ada yang mati, jantungan, gitu, karena istrinya atau suaminya. Yang pernah tak ceritakan apa jenis tentara itu Pak Muslimun, gitu kan, bagaimana dia kalau pulang, gitu kan, selalu diomeli sama istrinya, gitu. Padahal badannya besar, gitu. Nah, akhirnya dia malah mengirim pembunuh bayaran buat bunuh istrinya, coba. Padahal badannya besar, gitu, besar, keker, gitu. Hingga kita tidak berhasil, nah, akhirnya dia ditangkap, gitu kan.
tapi nggak bisa ketangkep karena dia melarikan diri. Nah, dalam pelarian dia minum racun. Nah, sebelum minum racun itu ditelepon sama mantan anak buahnya, asistennya di rumah, laki-laki gitu. Dia ngomong, Pak, balik Pak. Aku nggak bisa balik Bul, namanya Kabul. Ya. Nggak bisa balik Bul itu. Memang kenapa Pak? Lah ibumu galak banget. Gitu. Padahal laki-laki gede besar. Gitu. Sama istrinya takut. Ya. Maka yang harus difahami adalah, yaitu tadi, ketika seorang wanita misal nggak punya akhlak yang baik gitu kan, tentu dia nggak bisa gitu meletakkan suami dalam kedudukan yang mulia, yang harus dihormati, yang harus dijaga etikanya. Gitu. Baliknya seorang wanita kalau nyari laki-laki yang nggak punya akhlak baik gitu, sidik-sidik ya nemelengan gitu, ya sampai ajur mukanya ya ada aja, gitu. Sampai harus dibentuk komisi perlindungan anak dan wanita gitu oleh pemerintah, sampai setiap kantor polisi harus dibentuk apa namanya semacam reserse khusus buat tindakan KDRT dan seterusnya. Maka hal seperti ini sebenarnya problem yang klasik gitu loh, problem yang ada dari dulu, yang mana manusia itu nggak paham tentang solusinya. Solusinya ini loh, nyari orang pendamping yang agama dan akhlaknya. Nabi SAW bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu," apabila melamar kepada kalian untuk anak gadis kalian, orang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan anak gadismu itu dengan laki-laki itu, illa kalau enggak taf'alu kamu kerjakan takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Wa fi riwayatin salasan, dan dalam riwayat lain diulangi 3 kali. Sampai mengulangi 3 kali. Takun fitnatun wa fasadun arid. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Diulangi 3 kali. Dan ini kalau kamu perhatikan benar gitu kan, kuncinya kebahagiaan itu di sini. Ya, akhlak dan agama pada di pasangan. Ini khususnya untuk seorang perempuan kepada laki-laki. Karena kalau perempuan udah nikah dengan laki-laki, dia umumnya dia nggak bisa ngontrol, nggak bisa mengatur rumah tangga. Karena yang mengatur rumah tangga umumnya laki-laki. Makanya daripada kamu nanti berantem, gitu, mendingan kamu nyari yang akhlaknya baik, agamanya baik. Udah jadi gitu loh paketnya gitu. Sehingga yang terjadi ya kamu nggak perlu ngatur dia mas, sholat mas, ini mas. Gitu. Mesti nanti berantem kalau kamu yang nyuruh gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya untuk laki-laki nyari perempuan, maka boleh karena hartanya, nasabnya, boleh karena kedudukannya, tapi kemudian yang keempat agamanya, kalau kamu tinggalkan agamanya maka rusak semuanya. Artinya laki-laki yang punya kewajiban untuk dakwai, oh nyarinya karena cantik, istrinya cantik, silakan. Dia belum sholat ya kamu suruh sholat, kamu suaminya. Dia belum jilbaban ya kamu suruh jilbaban. Nah, umumnya sih kalau wanita disuruh perempuan itu udah lazim. Wanita suruh laki-laki, suruh suaminya, salah. Kita suruh perempuan ini. Nah, seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, saya memiliki seorang putri yang telah menginjak usia nikah. Sudah banyak yang melamarnya. Silakan kalau ada pertanyaan kirimkan kolom chat. Sambil tak selesaikan. Sudah banyak yang melamarnya, maka kepada siapakah saya harus menikahkannya? Kemudian Hasan menjawab, nikahkanlah dia dengan seorang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sebab kalau takut kepada Allah, kalau dia mencintainya, maka dia akan memuliakan istri, dan apabila dia membencinya, dia tidak akan mendoliminya. Jadi bahasanya gini loh, ada pernah tulisan, ini kalimatnya hampir mirip ya, tapi bunyinya ini kan jelas ya. Orang yang takut kepada Allah, sebenarnya kamu mendefinisikan orang takut kepada Allah itu seperti apa kan kamu nggak paham ya. Lihatnya gimana kan nggak ngerti. Nah ada sebuah tulisan, apa ya, quote lah, atau meme. Cari suami itu yang sholat, bukan orang yang nggak sholat. Kalau sholat aja ditinggalin, maka ya kamu paling ya juga ditinggalin. Artinya apa? Takut kepada Allah itu diidentikan ya dengan sholat salah satunya. Diidentikan dengan perbuatan seorang laki-laki yang taat menjalankan agama. Contoh misal pas Ramadan puasa. Sekarang banyak anak-anak muda itu dari rumah pamitnya poso pas sahur ya kelontengan gugai wong poso gitu kan sahur gitu kan. Tapi begitu kumpul sama teman-temannya SMK, SMA gitu kan. Nah, mereka nongkrong di warung mie ayam. Kan rame-rame. Kemarin puasa sering saya lihat kayak gitu. Padahal ya nggak memenuhi udur gitu loh. Sebagai wanita mereka bukan wanita, orang laki-laki. Sebagai orang yang safar mereka yang nggak safar, orang rumahnya Jogja sekitarnya situ. Nah maka kalau justru laki-laki seperti itu yang kamu pilih, ya tadi itu. Kalau ya dia sehari-hari belum tentu memuliakan kamu,
Kalau ada masalah dia akan mendolimi kamu. Tapi kalau seorang laki-laki yang ya dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia udah ngerti, mendolimi orang itu dosa. Maka kalau kamu hidup dengan dia, maka kamu akan dimuliakannya. Dan kalau dia harus bermasalah dengan kamu, ada masalah, gitu kan, misal terkait rumah tangga, maka dia nggak akan berlaku dolim. Contoh berlaku dolim itu apa sih? Ya, yang pernah kita bahas. Ya, talak 1 dan talak 2 itu kan masih kewajiban seorang suami untuk ngopeni. Nah, begitu talak 1 atau talak 2, seorang istri udah minggat dari rumahnya, gitu kan, suami ini rapat peduli, ranggulei, gitu kan. Maka ini yang banyak terjadi. Dia muncul kedoliman. Ngapain tak kasih transferan bulanan wong dia nggak di sini. Atau dia di rumah sebenarnya, tapi yang nggak dikasih makan. Atau malah mungkin dikancing di kamar. Hal-hal seperti ini banyak terjadi karena nggak pahamnya orang pada agama. Baik, lanjut. Nuh bin Maryam, salah seorang hakim di kota Marwah, saat ingin menikahkan putrinya terlebih dahulu, dia bermusyawarah dengan seorang tetangga. Lalu tetangganya berkata, Subhanallah, semua orang datang minta fatwa kepadamu, tapi engkau malah datang kepadaku minta fatwa. Nuh kemudian menimpali, pokoknya engkau harus memberikan pendapatmu. Nah, tetangganya berkata, sesungguhnya pemimpin Persia memilih harta, pemimpin Romawi memilih kecantikan, pemimpin Arab memilih kehormatan. Nabi Muhammad SAW memilih agama, maka pilihlah sendiri siapakah di antara mereka yang akan Anda ikuti. Jadi tetangganya ngomong seperti itu. Pemimpin Persia dulu kalau mau ngawinkan anak, gitu kan, cari wanita yang kaya. Pemimpin Romawi kalau mau nikahan anak, cari yang cantik-cantik. Pemimpin Arab cari nasabnya siapa, gitu kan. Makanya sempat viral loh, ada omongan seorang Habib gitu kan, dia ngomong kalau syarifah itu kalau nikah sama orang bukan syarifah gitu kan, itu haram masuk surga, bu gimana gitu kalimatnya, aneh. Itu ya apa namanya, peninggalan Arab-Arab jahiliyah dulu kayak gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW memilih agama gitu. Mau orang negro nikah sama orang Arab boleh, orang bule nikah sama orang negro boleh, orang Arab nikah sama orang Jawa boleh gitu kan. Tapi yang penting apa, agamanya. Maka pilih sendiri mana yang kamu Anda itu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.